kasih Tuhan, senang sekali Kak Durman sama Kak Debbie bisa menemani adik-adik nih. Ya. Wow adik-adik, Kak Debbie sepertinya bawa sesuatu nih. Buat apa Kak Debbie? Halo Kak Durman. Hai Kak Debbie. Halo adik-adik yang ada di rumah. Ya betul sekali Kak Durman. Hari ini Kak Debbie mau ajak adik-adik untuk melakukan eksperimen. Wow, apa itu Kak Debbie? Ya hari ini Kak Debbie bawa botol kaca nih Kak Durman. Sudah diisi sama air. Lalu Kak Debbie punya tadang, gambar panah. Wow, akan seru nih adik-adik. Caranya bagaimana? Wah, adik-adik penasaran kan di rumah mau tahu gimana eksperimennya? Nah, Kak Durman, Ya? ini kan gambar panahnya ke arah kiri kita nih, tapi kanan adik-adik. Nah, kalau Kak Debbie taruh ke sini, Kak Durman akan lihat arah panahnya kemana? Coba Kak Durman lihat. Depan sini Kak Durman, depan sini. Kelihatan nggak kemana dia? Wah, kok bisa ya Kak? Arahnya menjadi berubah seperti itu? Wah, adik-adik hebat sekali. Kak Debbie aja kagum lihatnya, seneng lihatnya. Nah, dari eksperimen ini adik-adik mengingatkan kakak tentang Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka sakit kita bisa Roh Kudus rubah menjadi sembuh. Wah, betul sekali. Kak Durman tahu nggak itu apa namanya? Mukjizat. Betul sekali, mujizat. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan bersama-sama ceritanya, yuk kita siapkan hati kita berdoa bersama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bahkan setiap hari kami selalu mengalami mujizat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami datang memuji dan menyembah Tuhan, dan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sertai ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita bersama-sama ya memuji nama Tuhan lebih lagi, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa. Come on! Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Haleluya. Lebih lagi adik-adik katakan, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. How does a tiny seed become
become a mighty tree. It's a miracle. How does a sparrow fly in the boundless sky? It's a miracle. How can peace come to the spirit? The Holy One is strong. How can the earth, the sun, and the sun cold change and become one? It's a miracle of Jesus, the greatest miracle of all. He's so far beyond our simple minds. Yes, so near when sinners fall. All it takes is honest praying from an open seeking heart, and the miracle of Jesus can start. Lebih lagi adik-adik sama-sama katakan, the baby Jesus cried and Mother Mary sighed. It's a miracle. It was Master's plan, His is God the man, It's a miracle. and the tomb just could not hold him. The stone was rolled away. Our Savior is on to the sky. He returned for us one day. It's the miracle of Jesus, the greatest miracle of all. He's so far beyond our simple minds. Yes, so near when sinners call. All it takes is honest praying from an open seeking heart, and the miracle of Jesus can start. And the miracle of Jesus can Yuk adik-adik, siapkan hati adik-adik, siapkan pikirannya. Waktunya kita untuk firman Tuhan. Saya juga mau bersaksi. Sewaktu saya ulangan Mandarin, saya tidak tahu caranya. Saya sudah mencoba dan mencoba. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberi pertolongan. Dan akhirnya nilai ulangan saya dapat bagus. Terima kasih Tuhan. Wah, Tuhan luar biasa sekali ya Kak. Apakah Kak Debbie juga pernah mengalami mukjizat seperti itu? Pasti pernah, Eleanor. Hampir setiap hari Kak Debbie juga mengalami mujizat Tuhan. Murid-murid juga melakukan mukjizat-mukjizat yang membuat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun Tuhan Yesus sudah tidak berada di dunia ini. Ya, Kak Durman, ada banyak orang yang menjadi percaya dan mulai mengikuti para murid dalam komunitas yang baru. Dengan sangat tekun dan taat loh adik-adik. Keadaan inilah yang membuat para imam Yahudi sangat marah dan mulai mengejar murid-murid untuk dipenjarakan. Para murid tidak menjadi takut dan berdiam diri karena dikejar oleh imam Yahudi. Tetapi mereka malah dengan berani tetap menyaksikan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan semakin banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai para imam menangkap Petrus. Wah, pemberani sekali murid-murid Tuhan Yesus. Lalu, apakah mereka ada yang tertangkap dan dipenjara, Kak? Ada, Eleanor. Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara oleh imam-imam Yahudi adik-adik. Nah, pasti adik-adik tahu ya bahwa penjara adalah suatu tempat untuk menahan orang-orang yang telah diputuskan bersalah. Nah, bagi imam-imam Yahudi ini adik-adik, Petrus bersalah karena melanggar larangan mereka untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Petrus sedang berada di dalam penjara dengan rantai terkunci.
Bisakah Petrus meninggalkan tempat yang dingin dan gelap itu? Awalnya Petrus tidak bisa tidur. Dia tidur di lantai yang keras dan dingin di dalam ruangan gelap. Tangannya dirantai dan dijaga oleh 2 pengawal. Dia sangat kesakitan. Di saat keadaannya seperti itu, banyak orang-orang percaya berdoa untuk dia. 14 pengawal lainnya berdiri di depan kamar penjara Petrus. Rasanya tidak mungkin bisa kabur karena penjaranya dijaga ketat. Petrus pun merasa lelah dan tertidur. Petrus tertidur nyenyak sekali. Tiba-tiba, Petrus merasakan ada sesuatu yang menyentuh tubuhnya. Dia pun bangun dan melihat ada sinar terang di dekatnya. Ternyata itu adalah malaikat Tuhan. "Cepat bangun," kata malaikat. Petrus mengira dia sedang bermimpi sampai dia sadar bahwa rantai di tangannya lepas. "Pakailah pakaianmu dan sepatumu," kata malaikat. "Pakailah jubahmu dan ikutlah saya." Petrus mengikuti kata malaikat itu, tapi dia masih mengira bahwa dia bermimpi. Petrus bersama dengan malaikat pergi dan berhasil melewati semua 14 pengawal. Ketika mereka sampai di pintu keluar dari penjara, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ketika mereka keluar dari penjara, tiba-tiba malaikat Tuhan menghilang dan meninggalkan Petrus. Petrus akhirnya sadar bahwa itu bukanlah mimpi. "Sekarang saya tahu bahwa Tuhan mengirim malaikatnya untuk melepaskan saya dari Herodes," Petrus berkata pada dirinya sendiri. Petrus berjalan keluar penjara tanpa ada penjaga yang melihatnya. Luar biasa sekali. Ya, betul Eleanor. Tuhan membuat mata para prajurit tidak bisa melihat Petrus. Adik-adik, sebenarnya apa itu mukjizat? Mukjizat seperti apa yang dialami oma aku. Oma aku sakit. Lalu dia berdoa kepada Tuhan agar sembuh. Lalu Tuhan menyembuhkan ombak aku. Petrus lalu pergi menuju ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dia tahu bahwa orang-orang percaya berkumpul dan berdoa untuk dirinya. Petrus mengetuk pintu rumah tersebut. Rode, seorang pelayan wanita bertanya, "Siapakah itu?" Dia belum membuka pintunya. Rode, saya Petrus." Petrus berbisik. "Petrus?" Pelayan wanita itu berteriak kegirangan. "Petrus ada di depan rumah." Tanpa membuka pintu, Rode berlari dan memberitahukan orang-orang bahwa Petrus di luar. Petrus masih di luar rumah dan menunggu. Dia bingung kenapa pelayan wanita itu tidak membiarkan dia masuk. Petrus mendengar orang-orang di dalam rumah berkata, "Rode, kamu sudah gila." "Tidak, saya berkata jujur," kata Rode. Petrus pun mengetuk pintu rumah itu lagi. "Petrus ada di dalam penjara," kata mereka. "Tapi itu suara Petrus," kata Rode. Petrus pun mengetuk pintu lagi. "Petrus dijaga dan dikawal oleh 16 pengawal," kata salah seorang dari mereka. "Tapi saya yakin itu suara Petrus," Rode bersikeras mengatakannya. Petrus mengetuk pintu rumah itu lebih keras lagi. "Percayalah, itu memang Petrus," kata Rode dengan suara sedih. Pada saat itu hari sudah malam dan Petrus tidak mau tetangga yang lainnya menjadi bangun. Tetapi dia mengetuk pintu rumah itu lebih keras sekali lagi. Semua orang penasaran dan akhirnya membuka pintu rumah. Mereka semua kaget dan heran melihat Petrus. Petrus meminta mereka untuk tenang. Lalu orang-orang menjadi tenang dan membiarkan Petrus masuk ke dalam rumah. Semua orang berkata, "Terpujilah nama Tuhan, akhirnya Petrus selamat. Kami berdoa sepanjang malam untukmu." Dan Petrus menceritakan bagaimana malaikat Tuhan membantunya untuk keluar dari penjara. Ketika selesai bercerita, Petrus berkata, "Saya harus pergi ke suatu tempat yang lebih aman. Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara lainnya tentang apa yang terjadi. Dan terima kasih telah berdoa buat saya. Saya tahu bahwa malaikat Tuhan datang untuk menyelamatkan saya." Setelah melihat apa yang dialami oleh Petrus tadi nih adik-adik, menurut adik-adik, apa yang membuat Tuhan memberikan mujizat pada kita? Tuhan memberikan mukjizat kalau kita berdoa kepada Tuhan. Benar sekali Eleanor. Jadi mukjizat itu bukanlah sesuatu hal yang langka dan sulit untuk didapatkan, tetapi sangat dekat, sedekat doa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua setiap hari. Ketika kita bangun tidur adik-adik dengan tubuh yang sehat dan hati yang bersukacita, itu adalah berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua.
Namun, jika kita berdoa minta perlindungan Tuhan sepanjang hari, maka kita akan dihindari dari kesulitan dan bahaya. Itu adalah mukjizat-mukjizat yang terjadi setiap hari. Betul sekali Kak Durman. Nih contohnya nih adik-adik, kita terhindar dari kecelakaan ketika tiba-tiba ada mobil yang menabrak mobil yang mengantar kita ke sekolah. Nah, itu pun merupakan mujizat yang sering sekali kita anggap kejadian kebetulan. Seharusnya kita menyadarinya nih adik-adik, bahwa itu adalah jawaban doa kita yang meminta perlindungan dari Tuhan loh. Lalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas mujizat yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita adik-adik. Betul sekali. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana firman Tuhannya? Luar biasa. Wow, adik-adik pasti diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 6. 1 Korintus 12 ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Waktunya kita mau ngapain Kak Durman? Untuk kasih Pertanyaan. Ya betul, pertanyaan. Pertanyaan dari Kak Durman, Kak Debi. Apa itu? Pertanyaan yang pertama, siapa yang dimasukkan ke dalam penjara oleh imam-imam Yahudi? Siapa Kak Dio? Adik-adik yang jawab ya. Betul sekali. Dan pertanyaan dari Kak Debi, coba adik-adik ceritakan mujizat apa saja yang adik-adik pernah alami. Pasti Kak Durman pernah ngalamin kan? Betul Kak Debi, pasti. Ya, biarkan kali ini adik-adik yang bercerita. Oke adik-adik, setiap pertanyaan yang tadi adik-adik bisa kirimkan jawabannya ke IG DNA Kids dan WhatsApp DNA Kids. yuk adik-adik segera kirimkan setiap jawaban adik-adik ya. Kakak-kakak tunggu. Wow adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memandu kalian beraktivitas hari ini. Yuk kita cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, karton tebal, print out gambar Petrus dilepaskan dari penjara, pensil, lem stick, cutter, penggaris. Nah, bahan-bahan kan sudah siap. Ayo kita mulai mengerjakan. Print out gambar yang ini dilem menggunakan lem stick dengan alas karton tebal yang sudah kita siapkan tadi. Pastikan ngelemnya yang rapat, jangan ada celah atau udara di dalamnya. Untuk gambar yang pertama, kasih tanda setiap 1,5 cm. Bagian bawahnya juga sama, kita kasih tanda tiap 1,5 cm. Keluarkan print out gambar yang kedua. Kita kasih tanda setiap 1,5 cm menggunakan pensil. Lalu di paling bawah juga sama, kasih tanda setiap 1,5 cm. Tarik garis dari atas ke bawah ya. Jadi yang menghubungkan titik yang sudah kita kasih tanda tadi, garisnya tipis saja ya, sebagai tanda waktu kita mau memotongnya. Ingat tipis saja ya, jangan tebal-tebal. Adik-adik tidak perlu khawatir. Untuk mendapatkan gambar ini nanti kakak kasih linknya di kolom deskripsi atau keterangan video ini ya. Atau adik-adik juga bisa googling dengan keyword Peter Angel. Kalian bisa print gambar ini menggunakan printer berwarna. Kita potong menggunakan cutter dari atas ke bawah gambar yang sudah kita kasih tanda tadi ya. Gunakan alas mat cutting supaya tidak rusak meja kita. Jika adik-adik takut menggunakan cutter, kalian menggunakan gunting biasa saja ya. Atau adik-adik bisa minta tolong papi atau mami memotongnya.
Hati-hati dalam memotong. Ini gambar Petrus yang dipenjara, lalu ia mengalami mujizat dan ia dilepaskan dari rantai yang mengikatnya. Motongnya harus rapi ya, jangan sampai keluar garis. Gambar yang sudah dipotong jangan berantakan ya adik-adik. Kalian harus urutkan. Adik-adik, kita sudah memotong gambar yang kedua. Sekarang kita urutkan dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama kita kasih lem dari atas sampai ke bawah. Kita lem timpa ke gambar yang pertama. Posisinya di gambar yang pertama, kolom yang pertama. Harus sama ya adik-adik, tidak boleh keluar garis, nempel maupun motongnya. Kalau sudah, gambar kedua kita pisahkan. Kita ambil gambar yang ketiga. Kita kasih lem, kita lengkap satu kolom. Gambar ketiga kita tempelkan ke kolom yang ketiga. Kita lengkap lagi gambar keempat. Kita ambil gambar kelima. Begitu juga seterusnya. Ini jadinya adik-adik gambar pertama kita timpa dengan gambar kedua. Sekarang ambil karton tebal lagi. Ini kita buat ukuran A4. Kita kasih batas awal dan batas akhir sama dengan printout gambar kita. Lalu dari batas awal akhir itu kita mau kasih tanda lagi setiap 1,5 cm sama dengan batas yang kita buat pada gambar printout kita. Kasih tandanya di atas dan di bawah. Kalau sudah, kita tarik garis juga seperti gambar yang tadi. Kita buat juga nih garis batas bawah, batas atas. Nah, dari sini ya kita kasih tanda setiap 1,5 cm seperti yang kakak buat. Nah, sekarang baru kita tarik garis. Kalau sudah buat garis, sekarang kita ambil cutter. Kita potong setiap garis dari atas ke bawah. Garisnya jangan putus dari batas atas ke batas bawah. Lalu kalau sudah bolong, ke garis kedua. Begitu juga seterusnya ke garis ketiga. Ingat jangan sampai putus ya. Batasnya batas atas dan batas bawah. Nah, begini jadinya. Sekarang kita ambil cutter lagi. Kita mau buang kolom kedua. Ini yang pertama sekarang ini yang kedua. Yang kedua kita buang. Nah, sekarang kita buang yang keempat. Begitu seterusnya sampai akhir ya adik-adik. Kalian buang selang-seling. Ini hasilnya ya adik-adik. Sekarang kita ambil satu karton lagi, ukuran yang sama, ukuran A4. Yang karton yang ini kita olesi lem. Yang diolesi lem adalah bagian atas, bawah, sebelah kanan, dan sebelah kiri. Jangan dikasih lem ya adik-adik. Dan bagian tengah juga tidak boleh dikasih lem. Keluarkan gambar printout kita. Kasih tanda atas 2 cm, bawahnya juga sama 2 cm ya. Sama seperti gambar yang kita buat pola itu. Yang ini juga 2 cm, bawahnya 2 cm juga. Sekarang kita mau potong, buang bagian atas dan bawah sebesar 2 cm. Kalian bisa menggunakan gunting atau cutter. Gambarnya kita masukkan dari sebelah kanan perlahan-lahan. Adik-adik, gambarnya sudah masuk. Sekarang kita mau tambahkan potongan karton ini untuk memudahkan kita dalam menarik gambarnya. Potongan karton ini diselipkan di balik gambar printout. Besarnya disesuaikan dengan pegangan adik-adik ya, jadi bebas. Nah, ini dia gambarnya adik-adik. Sekarang kita coba ya. Jadi kita punya 2 gambar adik-adik. Mari kita kembalikan lagi. Ini gambar pertama waktu Petrus dalam penjara. Petrus lalu mengalami mujizat. Kita tarik sendiri. Nah, sedikit aja sesuai gambar kita yang kita tempelkan. Ini adalah Petrus yang
mengalami mujizat, dia dilepaskan dari rantai yang mengikatnya. Bagus kan? Jangan lupa adik-adik videokan hasil karya kalian dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Minta tolong papi mami ya untuk bantu kalian videokan. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami ceritakan mujizat yang pernah terjadi dalam kehidupan Papi Mami kepada anak. Minta anak untuk mencatatnya pada catatan pribadi mereka dan membacanya kembali pada saat mereka mengalami hal-hal yang membutuhkan mujizat. Ajaklah anak berdoa untuk hal itu sampai mereka mengalami mujizat dari Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pasti setiap kita hari ini sudah diberkati oleh firman Tuhan dan bersuka cita. Nah adik-adik, waktunya kita rindu memberi. Adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi saat adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama sama papa untuk bantu scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat beribadah walaupun masih secara online. Bukan karena kuat dan hebat kami, namun karena kebaikan-Mu Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik bersuka cita muliakan nama Tuhan. The miracle of Jesus are a wonder to behold. Amazing things He did on earth, the greatest story ever told. It's written in the Bible with the holy guarantee that God is great, real, and you'll see. The one who caused the light to shine, the sun and moon and stars. He gave the blind the gift of sight and healed the broken hearts. The rivers, stream and oceans He created by command. On earth He walked on water as if He were dry land. The miracle of Jesus are a wonder to behold. Amazing things He did on earth, the greatest story ever told. It's written in the Bible with the holy guarantee that God is great, reigning, and you'll see. He created all that fills the stream and filled the sky with birds. He fed the hungry thousands with just a spoken word. The liver and the demon all feel healing hands. The demons they all fled free from the power of I am. But the greatest miracle of all is when He died on Calvary, and 3 days He rose again to give new life to you and me. The miracle of Jesus are a wonder to behold. Amazing things He did on earth, the greatest story ever told. It's written in the Bible, it's no mystery that God is great, real, and you see that God is great, and I want to believe that God is great. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dari awal ibadah sampai akhir. Tuhan, sekarang kami
ingin berdoa padamu, Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan internet yang lancar kepada kami, sehingga kami bisa beribadah dengan baik dan lancar. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, tolong agar Indonesia dijauhkan dari bencana alam dan COVID-19. Tuhan juga tolong berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin Indonesia seperti Jokowi dan wakilnya. Tuhan, tolong agar mereka bisa memimpin Indonesia dengan baik. Tuhan juga tolong berkati Pak Niko dan Pak Samuel. Tuhan, tolong berkati mereka selalu dan berikan hikmat agar mereka bisa memimpin jemaat-jemaatmu dengan baik dan ke jalanmu yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan di rumah, baik dalam pembelajaran adik-adik secara online, diberkati juga untuk keluarga adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Dan sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday!